Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Bumentara Agensi ingin mengeluarkan hasil riset mengenai Resto and Cafe Double O. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Anjani, saya sendiri, Vina, Mozaya, Maharani, Hesti, dan juga Anissa. Yang pertama, terdapat latar belakang. Di sini kami melihat semakin menjamurnya usaha-usaha dengan latar belakang food and beverage, dan salah satunya itu ada Cafe and Resto Double O. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis situasi yang kami lakukan, kami ini menemukan sebuah masalah, yaitu kurangnya brand awareness dari Cafe and Resto Double O. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan juga tujuan. Di sini kami meneliti 3 poin utama, yaitu preferensi konsumen. Di sini kami ingin mengetahui seberapa besar pengaruh preferensi konsumen terhadap kebutuhan pembelian. Dan poin kedua adalah strategi kompetitor sosial media. Pada poin ini kami ingin mengetahui strategi sosial media apa yang digunakan oleh kompetitor. Dan poin terakhir adalah loyalitas konsumen. Di sini kami ingin mengetahui bagaimana loyalitas konsumen Double O itu bisa terbentuk. Kemudian kami melakukan riset kepada konsumen mengenai preferensi target market dari Double O. Fokus penelitiannya itu ke preferensi konsumen Double O. Dan objek penelitiannya itu berupa masyarakat yang berusia 17 sampai 56 tahun. Hal ini itu berdasarkan target market dari Double O itu sendiri. Metode pengambilan data yang dilakukan itu kami dengan menyebarkan angket kepada konsumen, dan metode sampling yang digunakan itu dengan metode sampling insidental, dan penyebaran angket ini kami laksanakan selama 1 minggu. Preferensi konsumen itu pasti berbeda-beda dan ini tuh sangat berpengaruh kepada keputusan pembelian. Jika kita mengetahui preferensi konsumen, maka kita dapat memilih strategi marketing yang tepat untuk Double O. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah dengan pengukuran skala Likert, kemudian hasil akan disajikan dengan data interval. Selanjutnya ada konsep dan teori. Di sini kami berpatokan dengan beberapa konsep dan juga teori. Yang pertama ada perilaku konsumen, yang kedua minat beli, yang ketiga preferensi konsumen, dan yang terakhir marketing mix. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, kami melakukan riset dengan memberikan kuesioner atau angket kepada responden kami dengan memberikan beberapa pertanyaan seperti biodata personal dan juga pernyataan-pernyataan umum. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Berdasarkan hasil riset kuantitatif yang kami lakukan, kami ini menemukan bahwa ternyata marketing mix ini memegang peranan yang cukup penting dalam minat beli target pasar. Di sini yang pertama itu ada produk. Hasil riset menunjukkan bahwa komponen produk ini juga memiliki pengaruh dalam minat beli konsumen. Kenapa? Hal ini tuh terbukti dengan sebanyak 80,69% responden ini melihat rating menu dari sebuah tempat makan. 80,20% menyukai makanan yang gurih dan sebanyak 87,20% menyukai tempat makan yang memiliki menu dengan banyak variasi. Dibuktikan dengan beberapa diagram selanjutnya. Kemudian dari riset tersebut itu dapat menunjukkan bahwa ternyata ini komponen harga ini memberikan peranan dalam mempengaruhi minat beli target market. Ini tuh dibuktikan dengan adanya sebanyak 87,20% responden yang menyukai menu paket dengan harga yang lebih murah. Dibuktikan dengan diagram ini. Selanjutnya, lokasi atau place. Dari hasil riset kami menunjukkan bahwa lokasi atau tempat yang memiliki fasilitas yang lengkap ini juga memiliki peranan yang penting. Hal ini dibuktikan dari hasil riset kami, yaitu sebesar 97,67% setuju dengan pernyataan berikut. Kemudian, hasil riset juga menunjukkan bahwa promosi itu juga memegang peranan yang penting dalam mempengaruhi minat beli. Bentuk-bentuk promosi yang berkaitan itu seperti adanya diskon. Kemudian ini tuh dibuktikan sebanyak 92,02% dari jumlah responden itu menyukai restoran yang memberikan promosi berupa diskon. Hal ini dibuktikan dengan diagram berikut ini. Kemudian di sini kami melakukan riset perbandingan strategi media sosial dengan kompetitor atau bisnis serupa karena di sosial media ini kan kita bisa mendapatkan brand awareness dan si konsumen ini cenderung melihat
apa sih sosmed yang dipakai oleh brand-brand ini, dan mereka tuh cenderung untuk melihat itu terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sih strategi yang digunakan oleh kompetitor dalam sosial medianya mereka, sehingga bisa menjadi referensi konten ke depannya untuk Double O. Di sini kami mengamatinya dengan teknik observasi, yang kemudian berfokus kepada paid, yaitu media yang mereka bayar, dan juga share, kemudian ada own, media apa sih yang mereka miliki. Dengan fokus datanya itu ada campaign, unggahan, intensitas, dan juga caption. Selanjutnya, kami melakukan riset ke tiga sosial media kompetitor sejenis. Yang pertama adalah riset untuk Bangi Cafe Jogja, kemudian Warung Steak and Shake, dan yang ketiga adalah Lue Rice Bowl. Nah, di sini kami membandingkan dengan sosial media Resto and Cafe Double O. Nah, dari sini kami mendapatkan sebuah insight atau hasil. Yang pertama adalah yang paling terlihat yaitu Instagram atau sosial media Double O ini dirasa masih kurang foto produk dibandingkan dengan ketiga kompetitor. Dan yang kedua adalah intensitas unggahan Instagram Double O dirasa konsistensi atau menunjukkan konsistensi. Artinya ini hal yang bagus ya. Dan yang ketiga adalah theater of mind dan persuasi pada caption Instagram Double O dirasa masih kurang. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa kurangnya kedekatan antara Double O atau media sosial Double O dengan konsumen di sosial media. Nah, untuk melengkapi penelitian kuantitatif pada tim kami juga melakukan penelitian kualitatif untuk memperdalam data yang kami miliki. Nah, di sesi penelitian kualitatif kali ini, kami melakukan riset dengan judul Analisis Loyalitas Konsumen, Resto, dan Cafe Double O. Nah, mengapa kami melakukan riset ini? Itu karena agar Resto dan Cafe Double O ini bisa memiliki latar belakang yang cukup, data yang cukup, untuk kemudian dapat digunakan sebagai pembuatan strategi marketing komunikasi yang semakin terstruktur dan terperinci. Nah, kemudian untuk melakukan analisis atau riset ini, kita melakukan dengan cara wawancara kepada 7 responden, yaitu konsumen Resto and Cafe Double O. Nah, untuk mempermudah cara kami mendapatkan data dari para konsumen, kami menggunakan indikator loyalitas konsumen, yaitu yang pertama ada repeat purchase, ada retention, referral, satisfaction, emotional bonding, trust, dan choice. Indikator yang pertama, yaitu repeat purchase, kita mendapatkan data bahwasannya alasan kenapa konsumen Resto and Cafe Double O ini melakukan pembelian ulang itu dikarenakan yang pertama itu rasa makanannya yang enak, kemudian juga harganya yang terjangkau. Dan kedua itu untuk indikator yang retention ini artinya keunikan yang dimiliki oleh Resto and Cafe Double O. Nah, konsumen ini berpendapat bahwasannya Resto and Cafe Double O ini memiliki keunikan yang diantaranya itu adalah cita rasanya yang khas, kemudian interiornya yang juga nyaman, dengan harga yang juga terjangkau, seperti itu. Nah, kemudian di indikator ketiga yaitu referral, semua responden yang kami tanyai itu memberikan pernyataan bahwasannya mereka itu bersedia untuk merekomendasikan Resto and Cafe Double O ke teman, keluarga, dan rekan mereka. Nah, ini merupakan berita yang bagus bagi Resto and Cafe Double O. Nah, kemudian yang terakhir itu ada indikator trust. Nah, kita bertanya kepada responden, apa sih yang membuat mereka loyal kepada Resto and Cafe Double O? Itu yang pertama itu kita mendapatkan bahwasanya mereka memutuskan untuk loyal kepada Resto and Cafe Double O itu karena harganya yang ramah di kantong atau yang terjangkau itu tadi. Dan kemudian makanannya yang enak dan juga tempatnya itu yang ada di tengah kota mengakibatkan kita mudah menjangkau Resto and Cafe Double O. Nah, kemudian tim kami juga mempertanyakan bagaimana sih
pendapat kalian mengenai hal atau faktor yang membuat mereka itu loyal kepada suatu brand. Nah, mereka itu menjawab bahwasanya mereka loyal kepada suatu brand itu dikarenakan mencoba brand itu sendiri, mencoba produk terlebih dahulu. Nah, setelah mengetahui kualitas dan juga harganya itu pas di kantong mereka, mereka kemudian akan loyal kepada brand tersebut. Selesai. Selanjutnya ada indikator satisfaction. Mayoritas narasumber menyukai makanan yang gurih dan berkuah yang tersedia pada menu Double O, serta narasumber berpendapat bahwa harga menu yang disukai memiliki harga yang sangat ramah di kantong pelajar. Namun, akan lebih menarik jika Double O memiliki inovasi terbaru, yaitu menampilkan live music. Selanjutnya, indikator emotional bonding. Mayoritas responden menyukai fasilitas yang tersedia pada Double O, seperti musola, toilet, dan Wi-Fi. Kemudian banyak dari responden menyukai suasana lokasi yang dinilai sangat homey, sehingga ini dapat menjadi salah satu yang mempengaruhi loyalitas pada konsumen. Selanjutnya, indikator choice reduction and habit. Mayoritas narasumber mengungkapkan bahwa konten resto Double O di Instagram sudah cukup bagus, menarik, dan inovatif. Namun, perlu dilakukan perkembangan agar lebih baik dalam menyajikan konten, seperti melihat target pasar yang dituju. Selanjutnya ada kesimpulan dari ketiga riset tersebut, maka yang pertama, preferensi setiap individu berbeda, namun satu hal yang hampir disetujui oleh responden itu fasilitasnya yang lengkap. Kedua, konsumen menyukai makanan gurih dan restoran yang memiliki variasi menu yang banyak. Ketiga, dalam media sosial, Double O masih kekurangan foto produk. Keempat, loyalitas pelanggan Double O dapat tercipta karena mereka merasakan kualitas makanan yang konsisten. Oleh karenanya, untuk meningkatkan brand awareness pada Double O, maka diperlukan adanya improvement seperti peningkatan aktivitas sosial media, seperti konsistensi unggahan pada akun sosial media, khususnya foto produk, dan yang terakhir menggunakan caption. Untuk mempertahankan pelanggan tersebut, Double O perlu melakukan hal seperti menjaga kualitas dan konsistensi rasa makanan, adanya memiliki cita rasa yang khas dari Double O, serta dibuatnya inovasi baru seperti live music. Sekian presentasi dari Bumantara Agensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.